Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan besok tanggal 11 Januari 2022. Jadi pada saat saya bahas ini adalah sesi satu break ya. Jadi masih jamnya jam 1:25 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi di video pertama saya sudah bahas 8 saham ya. Linknya nanti ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk saham yang sebelumnya yang saya bahas ya. Jadi yang kali ini saya akan bahas 8 saham juga. Yang saya langsung bahas adalah pertama adalah BFIN ya. Jadi kalau kita perhatikan BFIN ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Garis-garisnya pun sudah saya kasih di sini. Ini target price-nya 1350 hari ini tercapai ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan sukses semua ya yang ngikutin saya ya. Jangan lupa untuk pasang trailing stop-nya di 1300 ya. Saya cek dulu ya apakah ada aksi korporasi ya, karena ada beberapa emiten akhir-akhir ini lumayan banyak ya untuk proses right issue ya di awal tahun ya. Jadi saya cek dulu apakah ada aksi korporasi. Seingat saya sih untuk BFIN nggak ada ya, tapi saya cek dulu ya untuk BFIN. Nggak ada info mengenai right issue ya. Jadi di sini yang sudah punya pasangan saya trailing stopnya di 1300 ya, atau stop loss maksimumnya di 1250 kalau sudah punya ya. Jadi yang belum punya, kalau mau buy on weakness memang saya sarankan sebelumnya 1100. Tetapi kalau misalnya ketinggalan ya, kalau dia berhasil breakout ya kita jangan lupa buy ya, seperti itu ya. Kalau uptrendnya masih bagus, kita jangan terlalu takut ketinggian. Karena kalau kita perhatikan dari bawah, ini seperti bentuk anak panah ya. Dia naik, kemudian sideways, naik, sideways, naik, sideways, ini breakout lagi ke atas. Target price-nya 1350 sudah tercapai. Kalau yang mau tambah lagi atau average up naik ke atas 1350 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya sekitar area 1500 ya, saya gambarkan ya. 1500 sampai dengan 1600 ya, kurang lebih ya. Jadi belinya bertahap aja ya. Naik ke atas 1350 boleh buy bagi yang berani buy high sell higher ya. Naik ke atas 1400 tambah lagi, naik ke atas 1450 tambah lagi, seperti itu ya. Target price nya di 1500 dan 1600. Kalau nggak berani buy high sell higher, takut resiko ya, tunggu aja buy minus di area 1100 atau di area 1200 ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi di bawah 1200, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 1200 barusan kita buy ya. Jadi kalau belum rebound ya kita jangan buy dulu. Naik ke atas 1250 kita tambah lagi ya, seperti itu ya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang mau buy sekarang menurut saya sih tanggung ya, lebih baik tunggu di area buy on weakness di 1200 atau sekalian kalau dia breakout ya kita pakai strategi buy high sell higher. Tapi kalau kita perhatikan dari sejarahnya, dia naiknya 1, 2, atau 3 hari maksimum, kemudian dia sideways ya. Ini juga sudah naik tinggi 2 hari ya. Jadi kemungkinan beberapa hari ke depannya dia ada kemungkinan sideways ya. Ya mudah-mudahan dia masih bisa naik lagi. Jadi harapan saya sih kalau yang mau buy on weakness ya tunggu aja di area 1200 dan 1100. Tapi bukan berarti saya mendoakan turun enggak ya. Ya mudah-mudahan aja dia masih berhasil naik ke atas ya. Jadi yang sudah punya di bawah bisa profit ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Terima kasih banyak. Berikutnya ya untuk SAMF. Jadi kalau kita perhatikan di sini SAMF ya, garis-garisnya sudah saya berikan, masih dalam perjuangan untuk naik ke atas 1200 ya. Yang sudah punya pasangan cat trading stopnya di 1150 dan ini garisnya berikutnya kurang lebih sekitar area kita pakai acuan low-nya hari ini aja ya, 1065 ya. Stop loss maksimumnya ya. Jadi trading stopnya di 1150. Itu bagi yang sudah punya. Kalau belum punya ada dua pilihan ya, tunggu lagi buy on weakness di area 1000. Jadi kalau dia koreksi di bawah 1000, dia berhasil rebound di atas 1000 barusan kita buy ya, seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 1080 kita tambah lagi atau 1070 ya garis saya sebelumnya. Ini saya pilih salah satu aja ya, 1080 aja ya. Nah, jadi pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 1150 dan 1080. Itu bagi yang sudah punya ya. Kalau mau tambah lagi atau average up ya, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 1200 kita buy. Target price-nya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1400 ya. Di sini ada checkpoint-nya istilahnya 1325 ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1325, kalau mau tambah lagi ya silakan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk SAMF. Oke, berikutnya untuk BNBA ya.
Jadi setelah koreksi service, ini sebenarnya sudah saya bahas ya. Ini adalah area bawah weakness-nya 2950 ya. Bagi yang belum punya ya. Sebelumnya juga sudah ada yang tanya ya. Dia ada yang nyangkut di atas. Mas saya katakan kalau dia masih bertahan di atasnya 2950 masih ada harapan untuk rebound ya. Jadi hari ini rebound, jangan lupa pasang stop loss-nya ya. Kalau sebelumnya belum pasang ya, pasang aja di 3450, 3220 dan maksimum di area ini ya. Yang di bawah ini ya, 2950 ya. Seperti itu ya. Jadi dia akan berusaha rebound. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja, asalkan pasang stop loss-nya di kalau 3450 terlalu dekat ya, 3320 dan 2950 ya. Kalau yang buy sekarang. Tapi buy-nya bertahap aja. Setiap lipatan 100 kalau naik lagi ya, tambah lagi ya. Target price-nya di 4000, 4165 dan 4400 itu target price-nya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau buy sekarang naik lagi ke kelipatan 100 tambah lagi ya, seperti itu ya, atau average up ya. Kurang lebih cukup untuk BNP ya. Mudah-mudahan masih bertahan di atas 2950, bisa breakout lagi ke atas 4870 ya. Ini high-nya di tanggal 10 Desember 2021 ya. Jadi yang nyangkut bisa jual, yang belinya di atas mudah-mudahan kalau breakout ya bisa profit ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk INKP. Jadi INKP saya sudah cerita sebelumnya ya, di analisa saham harian dan di analisa saham bulanan ya. Maaf, di analisa saham mingguan ya. Jadi INKP itu saya sudah punya, saya masih hold ya. Terakhir saya sudah average up ya, saya sudah sebutkan. Jadi average saya 8158 ya untuk INKP ya. Jadi saya masih hold, lumayan ya, sudah dapat 5%-an. Jadi ini sebenarnya kalau mau pasang trailing stop, pasang aja trailing stopnya di low-nya hari ini ya, 8400 ya. Stop loss-nya di 8075. Jadi sebelumnya saya sebutkan area on weakness-nya di 8075. Kalau dia berhasil mantul atau rebound ke atas 8075, kita buy ya. Jadi ini sudah sukses. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh saja ya. Misalkan pasang stop loss-nya di 8400. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 8700 tambah lagi, naik ke atas 9025 tambah lagi ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Target price-nya ini ada resisten di sini ya. Swing high-nya sekitar 9275. Jadi setelah 9025, 9275, 9450 dan 9700. Yaitu kurang lebih garis-garisnya untuk INKP ya. Jadi tujuan garis-garis ini sudah saya berikan untuk panduan kalau mau average up ya. Dan juga acuan trailing stop atau stop loss. Misalnya dia sudah berhasil naik ke atas 9025. Kemudian dalam perjalanannya dia turun di bawah 9025. Ya di sanalah kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya, garisnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk INKP. BMRI masih tetap sideways ya, tapi masih tetap saya bahas. Kenapa? Karena masih cukup menarik ya. Selama di atas 6850 masih cukup bagus ya. Pasang aja stop lossnya di 7000 dan 6850. Kalau mau tambah lagi ya ikutin aja garis yang sudah saya berikan ya, seperti itu ya. Naik ke atas 7225 tambah lagi, naik ke atas 7325 tambah lagi ya, seterusnya ya. Kalau breakout ke atas 7500 boleh tambah lagi ya untuk BMRI. Terus terang aja untuk BMRI saya nggak punya, saya hanya punya BBCA dan BBRI ya untuk yang bank buku 4 ya. Dan juga yang murah BNGA saya punya dan BNBN ya. Tapi yang Big Four ya, the Big Four itu saya punyanya BBRI dan BBCA. Kalau BMRI saya nggak punya, seperti itu ya. Tapi bukan berarti jelek, enggak ya. Ini masih sideways di jalur uptrendnya, masih ada potensial untuk breakout ke atas 7500 dengan targetnya di 8000. Apa mungkin ya naik sampai 8000? Kemungkinan ada ya, karena sebelumnya di masa kejayaannya sebelum pandemi muncul beritanya pandemi keluar ya, itu dia sempat naik sampai 8050 berusaha breakout ya. Ternyata nggak lama lagi dia turun ya, karena isu corona mulai masuk ya, menyebar ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BMRI. Berikutnya untuk Akra. Akra ada aksi korporasi ya, sudah saya sebutkan minggu lalu. Jadi dia akan mengadakan stock split untuk Akra 1/5. Kumdate-nya tanggal 11 Januari besok. Ya kan saya sudah sebutkan ada kemungkinan masih bisa naik ya. Bisa saja seperti BCA ya, ada euforia setelah stock split dia naik tinggi ya. Kemudian mungkin turun lagi ya. Sebentar saya lihatkan dulu untuk grafiknya BCA ya. Jadi sebelumnya stock split ya. Dia setelah itu naik stock split ya. Dia naiknya tinggi ya untuk inverted hammer ya. Nah, apakah Akra akan seperti itu juga? Kita nggak akan tahu pasti ya. Yang penting di sini saya sudah berikan 4240 untuk trailing stopnya, stop lossnya di sekitar area 4100 dan 3950 maksimum stop lossnya ya. Untuk harga yang sebelum stock split ya. Kalau sudah stock split ya nanti dibagi 5 ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 4370, mau tambah lagi silakan. Naik ke atas 1490 tambah lagi silakan ya. Nanti harganya disesuaikan dengan harga right issue-nya ya, setelah right issue tanggal 11 ya.
dibagi 5 ya. Jadi bagi yang nggak tahu, right issue itu adalah bukan right issue, stock split ya, stock split ya. Jadi AKRA ini ada stock split 1/5. Artinya kalau Anda mempunyai 5 lembar saham AKRA ya, atau 5 lot saham AKRA, setelah stock split ya, nanti saham Anda akan berkali lipat menjadi 5 ya, tapi harganya turun 1/5-nya. Jadi ibaratnya itu kalau seperti Anda punya uang 5.000 satu lembar, ditukar dengan uang ribuan 5 lembar ya, seperti itu ya. Jadi nilainya sama, jadi jumlah lembarnya bertambah, harga per lembarnya turun, tapi nilainya sama ya, seperti itu ya. Itu untuk stock split AKRA. Menurut saya sih masih cukup potensial ya untuk AKRA ke depannya ya. Mudah-mudahan masih bisa breakout ke atas 4720 ya. Saya yakin sih masih bisa ya. Apalagi kalau setelah stock split, mudah-mudahan makin ringan ke atas ya kenaikannya. Kurang lebih sih cukup untuk AKRA ya. Oke, berikutnya untuk LAK. Jadi LAK ini memang sudah pernah saya bahas sebelumnya, khusus bagi yang berani resiko tinggi ya, fluktuasinya tinggi. Memang untuk saham LAK ini ya, ada yang bilang hati-hati nanti itu ada bandar yang dia suka guyur ya, seperti itu ya. Dia seringkali istilahnya pump and dump ya, seperti itu ya. Dia pompa naik ke atas, dipom-pom, kemudian dia jual punya dia ya. Nah, sebenarnya sih saya hanya bahasnya dari sudut pandang dari pergerakan harganya ya. Jadi target price-nya sudah saya berikan 436 ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang memang resikonya tinggi, tetapi ada beberapa orang yang berani resiko buy high sell higher ya. Mau buy sekarang ya silakan aja, tapi jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di ini ya, 412 ya. Ini trailing stop-nya, stop loss maksimum di 358 ya. Saran saya ya, kalau turun di bawahnya 358, hati-hati ya, lebih baik jual dulu. Itu saran saya ya. Jadi kalau Anda turun lagi di bawah 358, ada kemungkinan dia akan turun lagi breakdown dari 336 ini ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kalau bicara mengenai influencer yang di Instagram pengikutnya jutaan itu ya, yang dia punya saham LAK ini ya, kalau saya hitung-hitung ya, kalau saya nggak salah hitung ya, ada kemungkinan kurang lebih average dia sekitar 302 sampai dengan 315 lah ya, kurang lebih harga average-nya dia belinya ya. Jadi waktu itu dia belinya sekitar November dan akhir November ya. Jadi kalau di average kurang lebih sekitar 305 sampai dengan 315 lah ya average-nya dia. Jadi makanya saya sudah sebutkan kalau turun di bawah 358, hati-hati ya, baik jual dulu semuanya. Ya, jangan sampai Anda buy on weakness di sini lagi ya. Ini saya hapus saja nanti dikirain buy on weakness. Tapi mau buy on weakness di sini juga boleh sih kalau dia berhasil naik ya. Tapi saran saya tunggu kalau dia berhasil rebound ya. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 358 ya, jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Apalagi kalau turun di bawah 336 lah maksimum ya. Jangan sampai kalau turun di bawah 336 mana masih hold ya, bisa turunnya bisa dalam ya, bisa sampai ke area 252 bahkan ke 234 ya, seperti itu ya. Jadi 336 adalah stop loss-nya stop loss maksimum ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, mudah-mudahan aja masih bisa breakout ke atas 436 ya. Yang mau buy high sell higher ya, naik ke atas 436 ya silakan beli ya. Targetnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 545 ya, seperti itu ya. Jadi untuk LAK ini ya harapan saya sih ya mudah-mudahan sukses lah ya, seperti itu ya. Jangan terlalu takut, memang ada yang bilang ya, ada yang sudah beli di bawah ya, yang harganya 300 tadi ya saya sebut ya. Tapi di sini saya hanya fokus ke pergerakan harganya aja ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan. Yang misalnya takut ya pilih saham yang lainnya aja lebih baik ya, kalau misalnya takut ya. Karena memang ini volumenya seringkali hilang ya. Saya sudah pernah bahas sebelumnya di analisa saham harian ya. Volumenya seringkali hilang, sudah naik tinggi kemudian dia tiba-tiba hilang ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk bull. Ini sedang testing area 230 ya. Jadi sebenarnya untuk bull ini mau beli sekarang masih resiko ya. Lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 246 aja. Kenapa naik ke atas 246? Karena sebelumnya di sini ya, selama dia bertahan di atas 246 dia ada peluang rebound ya. Tapi kalau masih di bawahnya dia masih testing area 230. Jadi resiko ini breakdown ke bawah lagi karena ini trennya masih downtrend. Jadi masih ikut sama dengan sebelumnya ya. Ini yang saya gambarkan sebelumnya panahnya ya. Kalau sudah berhasil naik ke atas 246 barusan kita buy. Tapi kalau dia belum berhasil naik ya kita jangan buy dulu. Kalau yang sudah terlanjur punya ya pasang aja stop loss-nya di 230. Kalau dia naik lagi ke atas 246 mau tambah lagi, yang sudah punya ya boleh aja. Naik ke atas 254 tambah lagi boleh ya. Target price-nya di 260, 270 dan 280 ya. Kurang lebih untuk bull seperti itu. Memang resikonya sekarang masih cenderung downtrend ya, walaupun ini beberapa
waktu terakhir ya ini ya, sejak pertengahan Desember 2021 dia cenderung sideways ya, tertahan di atas 230. Yang mudah-mudahan aja masih bertahan di atasnya 230 ya. Kurang lebih cukup untuk bull. Berikutnya untuk Java. Jadi Java ini sebenarnya masih cukup bagus ya. Saya masih hold ya untuk Java ya. Average saya di 1706 ya. Jadi saya masih belum jual juga. Nanti kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1830 akan saya tambah lagi atau average up ya. Yang sudah punya juga sama ya, kalau mau average up ya naik ke atas 1830 silahkan tambah lagi. Yang sudah punya kalau mau pasang trailing stop yang sudah saya sebutkan kan, trailing stopnya di 1770 ya, di atas sekarang memangnya ya. Jadi kalau turun lagi di bawahnya low-nya hari ini aja ya 1760 ya, silahkan jual dulu. Kalau mau pasang trailing stop turun lagi di bawah 1720 ya jual dulu ya. Kalau turun lagi di bawah 1670 sana saya jual dulu semuanya ya, karena kalau kita perhatikan ini Fibonacci retracement 61,8% di area sekitar 1670 ya. Nah ini kalau dia turun lagi di bawah Fibonacci retracement 61,8%, maka kecenderungan dia akan resiko turun lagi ke bawah ya, testing area 1500 ya. Jadi selama di atas 1670 masih cukup bagus ya. Yang mau buy on weakness misalnya nggak berani buy sekarang ya, tunggu aja di 1670. Jadi kalau dia bisa turun koreksi, kalau dia berhasil naik ke atas 1670 atau sudah berhasil naik ke atas 1720 ya, silakan buy ya. Itu yang bagi yang mau trading buy di emiten Java ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham untuk bagian kedua. Untuk bagian pertama linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan. Kemudian seperti biasanya doa saya selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.